Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat, ditambahkan rezekinya dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Baik, di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Bandung Lautan Api, yang bisa disebut kisah yang sangat melegenda di tanah air ini. Saya khususnya orang Bandung atau mungkin teman-teman khususnya orang Bandung yang tidak mengetahui kisah atau sejarah tentang Bandung Lautan Api ini, saya akan menceritakannya secara terperinci. Saksikan video ini, jangan ada skip-skip biar Anda paham dan mengetahuinya. Bandung Lautan Api yang terjadi karena adanya pasukan Inggris yang datang memasuki kota Bandung sejak Oktober 1945. Tujuan mereka datang ke Bandung karena mereka ingin menjadikan kota Bandung tersebut menjadi markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Tentunya di sini ada latar belakang yang membuat pemicu terjadi Bandung Lautan Api tersebut. Latar belakangnya yaitu Brigade McDonald. Salah, sekenal udah namanya nih. Sekutu menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pencurian atau pelucutan Jepang kepada pihak sekutu. Terus yang kedua, sekutu mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu kayak sebuah peringatan atau surat gitu ya, yang berisi agar memerintahkan kota Bandung bagian utara dikosongkan dari masyarakat Indonesia paling lambat pada tanggal 29 November 1945. Yang ketiga, Bandung dijadikan menjadi dua kubu oleh sekutu, yaitu selatan dan utara. Dan yang terakhir, rencana pembangunannya markas sekutu di Bandung. Baik, saya akan menceritakan kenapa latar belakang ini bisa terjadi. Ketika pasukan Inggris dan Nica itu Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sivil Hindia Belanda. Ketika pasukan Inggris dan Nica mendarat di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, memang pada waktu itu Inggris dan Indonesia lagi panas-panasnya. Karena pasukan Inggris sangat gencar sekali ingin mengambil senjata hasil pelucutan Jepang yang dimiliki Indonesia. Tetapi di sini Inggris tidak mau memiliki senjata milik TKR. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat lagi panas-panasnya, ditambah lagi para tahanan Belanda yang dibebaskan dari kampung tawanannya dan melakukan tindakan-tindakan yang mengacu keamanan. Di waktu itulah Nica dengan bebas menteror para masyarakat. Dan pada saat inilah bentrokan senjata antara Inggris dan TKR yang semakin memanas. Pada tanggal 21 November 1945 malam, TKR dan para pejuang terus melancarkan serangan kepada kedudukan Inggris yang berada di Bandung bagian utara, termasuk markasnya juga yaitu di Hotel Home dan Hotel Free Angel. Hotel diserang, kebayang gak lo? Kalau ada yang lagi lanjut. Setelah 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum pertamanya kepada Gubernur Jawa Barat yang berisi agar Bandung katanya harus dikosongkan paling telat tanggal 29 November 1945. Namun para pejuang tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Malah yang dilakukan para pejuang adalah menambah semangat berjuang untuk melawan sekutu. Jelas ke Bandung mah tuh euy. Tapi apesnya pada tanggal 25 November 1945 karaneng barudak anjing. Lanjutlah. Tapi apesnya pada tanggal 25 November 1945 bendungan Cikapundung jebol yang mengakibatkan korban banjir untuk rakyat Bandung. Dengan keadaan tersebut, tentara sekutu dan Nica memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang para korban banjir tersebut. Dan akhirnya Bandung terbelah menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Ini yang tadi menjadi latar belakang tersebut ya. Bandung Utara ditempati oleh sekutu dan Bandung Selatan ditempati oleh pemerintah Indonesia yang dibatasi oleh rel kereta api. Dari waktu ke waktu, hampir setiap malam perang terjadi antara dua kubu.
Lalu pada tanggal 5 Desember 1945, para sekutu kembali melancarkan serangannya dengan membombardir daerah Lengkong Besar. Lengkong Besar lur. Cing motor. Lanjut, hiraukan saja motornya. Dan terjadi lagi bombardirnya pada tanggal 21 Desember 1945 pada daerah Cicadas. Pada waktu itu, masyarakat Bandung sudah banyak kehilangan tempat tinggalnya karena penjebolan Cikapundung sehingga melemahnya perlawanan kepada sekutu. Melihat para perjuang dan TRI, di sini disebutkan ya karena pada saat itu TKR diganti menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Melihat para pejuang dan TRI semakin melemah, sekutu Inggris dan Nica kembali memberikan ultimatum kepada TRI agar segera menjauh atau mundur dari pusat kota sekitar 11 km pada waktu 24 jam. TRI pada waktu itu dipimpin oleh A.H. Nasution, Komisi Divisi 3, menuruti perintah pemerintah pusat Republik Indonesia yang waktu itu disampaikan oleh Syarifuddin Prawiranegara untuk segera meninggalkan Bandung. Tetapi keputusan TRI ini mendapatkan kontra dari markas besar TRI Yogyakarta. Mereka menginginkan wilayah Bandung agar tetap dipertahankan dan dijaga meskipun nyawa taruhannya. Dan akhirnya diambillah keputusan agar rakyat Bandung untuk mundur. Para TRI dan para laskar pejuang lainnya, yaitu Laskar Rakyat, Barisan Banteng, Barisan Merah, Laskar Wanita, Siliwangi, tetapi pelajar pejuang tetap bertahan untuk mempertahankan bagian Bandung Selatan ini. Salut saya kepada pejuang ini. Walaupun pada akhirnya para pelajar pejuang pun ikut mengungsi karena mereka sadar tidak memungkinkan untuk melawan musuh. Dengan keadaan yang mungkin tidak menguntungkan, yang membuat TRI untuk memberikan instruksi melakukan bumi hangus. Keputusan untuk meninggalkan Bandung diambil melalui musyawarah oleh MP3. MP3 di sini bukan musik bro ya, tapi Majelis Persatuan Pejuang Priangan yang dihadiri oleh barisan pejuang. Pada waktu itu, warga mengungsi dalam jumlah rombongan yang sangat besar ke berbagai daerah seperti Soreang, Dayakolot, Cicalengka, dan Pangalengan. Mereka semua mengungsi dengan meninggalkan harta benda dan hanya membawa barang seadanya saja. Meskipun keputusan untuk mundur dan meninggalkan Bandung sudah dilakukan, namun ternyata para pejuang RI masih tidak rela jika kotanya diambil oleh pihak musuh. Keputusan tersebut juga sebenarnya sangat menyakiti hati mereka. TRI kemudian terus-menerus melancarkan serangan ke pos-pos tentara sekutu tersebut. Malam itu sejalan dengan pengosongan rakyat yang mengungsi. Pembakaran pun terjadi di mana-mana. Bangunan pertama yang dibakar adalah Indies Restoran. Saat ini lokasinya sekitar Bank BRI ya, Jalan Asia Afrika gitu. Di tengah pertempuran tersebut, muncullah dua pemuda yang berumur 19 tahun yang bernama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Keduanya mempunyai misi yaitu untuk meledakkan gedung Mesiu menggunakan granat tangan, sehingga menjadikan kota Bandung tersebut diselimuti oleh api yang berkobar. Pemuda tersebut pun rela meledakkan nyawa dan gugur dalam peledakan tersebut demi menjalankan tugas untuk bangsa dan negara. Sedih saya bro ceritanya juga. Tapi gak apa-apa lah, tanggung lanjut. Langkah dari Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan itu pun diikuti oleh mereka seluruh rakyat dari wilayah Bandung untuk membakar rumahnya sendiri. Dan ketika pembakaran itu terjadi, seorang wartawan muda yaitu Atje Bastaman menyaksikan dari bukit Gunung Letik di sekitaran Pamengpeuk Garut. Dari puncak gunung tersebut, Atje melihat Bandung memerah mulai dari Cicadas sampai ke Cimindi. Karena itu, Atje Bastaman dengan penuh semangat menuliskan berita mengenai peristiwa ini serta memberinya judul Bandung Jadi Lautan Api. Akan tetapi, kurangnya ruang untuk tulisan judulnya
membuat ia harus membuatkan judulnya menjadi lebih pendek, yaitu menjadi Bandung Lautan Api. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap 23 Maret diperingati sebagai Hari Peringatan Bandung Lautan Api. Selain itu, dibangun juga Tugu Bandung Lautan Api di Tegalega. Tidak hanya itu pula, nama kedua pahlawan tersebut yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan dijadikan menjadi pusat kota Bandung. Dan tidak lupa juga ada judul lagu tentang Bandung Lautan Api, di mana lirik tersebut dibuat melambangkan keadaan rakyat Bandung saat itu, seiring janji akan kembalinya ke kota tercinta mereka yang telah menjadi Bandung Lautan Api. Tamat. Mungkin segitulah ya yang saya bisa ceritakan latar belakangnya. Kenapa Bandung bisa disebut menjadi lautan api gitu? Sebenarnya masih banyak yang saya ketahui pula, karena di sini saya capek ya ngomongnya gitu. Yang mending garaneng ya teh barudak, aduh motor nggak lewat nih. Harus punya studio gini ini mah. Hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini sudah jelas ya, kita harusnya bersyukur dengan keadaan sekarang yang aman dan sejahtera di kota Bandung yang indah ini. Kita harus menjaga kota Bandung ini dengan baik. Jujur ketika saya membaca kisah Bandung Lautan Api ini, sedih bro. Perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan Bandung ini asli rela mati demi kota Bandung ini. Jadi mari kita jaga kota kita sebaik mungkin dan sebersih mungkin. Salam Bandung juara.